Baik, kami dari kelompok 6 akan langsung menjelaskan analisis kasus ketiga dengan saya Nabila El Karim dan anggota saya yaitu Daniel Septian Dewangga, Ilyas Ardiansyah, dan Ibrani Fernandes. Next. Baik, latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pertama yaitu PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas terbesar di Indonesia yang beroperasi di Papua, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, serta menimbulkan tetapi ini cukup menimbulkan berbagai masalah, itu terutama bagian masalah dan konflik masyarakat lokal. Nah, di limbah tambang yang dibuang ke sungai menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengganggu akses masyarakat terhadap air bersih. Program CSR yang dilakukan seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit dinilai belum menyelesaikan persoalan utama seperti pengakuan hak tanah adat dan perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kasus ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab etis dalam bisnis di mana keberlanjutan lingkungan kesejahteraan masyarakat harus prioritas bukan hanya keuntungan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pembahasan secara singkat tentang PT Freeport Indonesia. Jadi PT Freeport Indonesia itu berdiri pada tahun 1996 dan kepemilikan awalnya adalah anak perusahaan dari Freeport MC Moran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Jadi perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar yang ada di dunia yang di posisinya di Provinsi Papua. Nah, terus dari penjelasannya latar belakang yang dijelaskan oleh Nabila, perusahaan ini menghasilkan dampak lingkungannya sangat besar karena limbah tambang yang dibuang ke sungai. Hal itu menciptakan kerusakan lingkungan yang besar dan membuat masyarakat di Provinsi Papua tersebut merasakan dampak yang mengancam pada provinsinya. Jadi saya akan kembalikan kepada moderator. Di sini terdapat rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Ilyas Ardiansyah. Kepada Ilyas, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah program CSR ini dilakukan oleh PT Freeport Indonesia mencerminkan prinsip dari tanggung jawab yang etis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mohon dijelaskan. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip dari Freeport Online dalam pelaksanaan CSR PT Freeport Indonesia? Mohon dijelaskan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibrani. Selanjutnya kita akan bahas tentang program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang mencerminkan prinsip tanggung jawab etis terhadap masyarakat lingkungan sekitar. Jadi dari program CSR ini sudah mencerminkan upaya tanggung jawab etis yaitu melalui inisiatif dengan membangunnya fasilitas untuk masyarakat warga yang terkena dampak tersebut seperti membangun sekolah dan rumah sakit. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga memberikan program beasiswa untuk putra-putri Papua dan pengelolaan Tailung untuk menguranginya dampak dari lingkungan. Berdasarkan Wahli juga pada tahun 2006 juga menekan bahwa CSR seharusnya mencakup tanggung jawab moral terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga hak asasi manusia sesuai standar ISO 26000 yang menekankan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, PT FI belum sepenuhnya melakukan standar tersebut, meskipun Freeport sudah mengalokasikan dana untuk program
Namun dampak pencemaran pada sungai dan kerusakan yang terjadi dalam hutan itu belum sepenuhnya terselesaikan dan masih terus terjadi sampai saat ini. Next. Selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip Three Bottom Line dan pelaksanaan CSR PT Freeport. Jadi dari prinsip Triple Bottom Line itu merupakan suatu pendekatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup ada beberapa hal penting, yaitu masyarakat, lingkungan, dan keuntungan ekonomi. Perusahaan ini udah menerapkan ketiga aspek tersebut dalam program CSR-nya, namun hasilnya belum merata semua. Dalam bagian masyarakat, dan ini menjalankan berbagai program sosial dalam membangunnya rumah sakit, dalam menyediakan beasiswa kepada pelajar Papua, dan juga melatih masyarakat Papua untuk jadi wirausahawan yang benar dalam menjalankan usaha. Next. Next. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kasus PT Freeport ini akan dijelaskan oleh Daniel Septiadewa. Pada Daniel, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Kasus PT Freeport Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan hak sosial masyarakat adat Papua. Meskipun PT FI telah memberikan kontribusi ekonomi besar melalui pajak, royalti, dan program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Namun aktivitas penambangan berskala besar telah menimbulkan dampak negatif yang serius, terutama yang pertama kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai dan degradasi hutan. Yang kedua, dampak sosial berupa hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah, ulayat, dan sumber daya alam. Yang ketiga, konflik struktural karena belum adanya pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Upaya CSR yang dilakukan oleh perusahaan dinilai belum menyentuh akar permasalahan dan lebih bersifat kompensasi, bukan solusi berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, termasuk pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai analisis kasus 1, 2, dan 3. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Kasih kan? Tinggal lanjut aja.